Halo semua, perkenalkan saya Hasna Agresnabila, nomor induk mahasiswa 13 0142 1089 dari program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu yaitu Ibu EM Munawaroh SPD MPD. Pada video podcast kali ini, saya akan membahas mengenai dampak teknologi bagi generasi muda. Teknologi tidak bisa kita hindari, karena semakin pola pikir manusia berkembang, maka teknologi juga akan semakin berkembang. Menurut salah satu artikel yang saya baca, teknologi adalah suatu alat atau sarana yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia demi keberlangsungan hidup manusia yang nyaman. Sebelum pada inti pembahasan, dapat diketahui sejarah teknologi itu ada sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya dengan adanya kemunculan spesies manusia di muka bumi. Sejarah teknologi manusia dimulai dari hal yang sederhana, seperti pengembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu, hingga yang sangat rumit yaitu seperti pembuatan komputer kuantum. Perkembangan teknologi semakin hari semakin meningkat dari periode satu ke periode lain, sama halnya seperti kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada periode kontemporer. Teknologi juga berkembang pesat pada periode kontemporer ini. Akibat dari kemunculan teknologi canggih, interaksi antar manusia bisa dijangkau baik secara langsung ataupun tidak. Banyak terciptanya mesin-mesin yang mampu mempermudah pekerjaan manusia. Adanya kemunculan komputer ataupun laptop, alat komunikasi yaitu handphone, munculnya kendaraan dengan bahan bakar listrik, dan lain-lain. Sebagai contoh sederhana, seperti adanya media sosial yang memudahkan generasi muda untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Ada dua dampak positif teknologi secara umum. Yang pertama yaitu teknologi itu mempermudah generasi sekarang untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cepat. Yang kedua, teknologi itu bisa mempermudah pekerjaan. Ternyata, teknologi juga mempunyai dampak negatif secara umum, yaitu yang pertama, adanya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggadaan tanpa seizin pembuatan karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuatnya. Yang kedua yaitu adanya cybercrime atau pembajakan seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada pornografi. Dampak negatif dari teknologi yaitu pornografi. Dengan mudah pornografi dapat masuk melalui alat komunikasi yang kita ketahui sekarang. Setelah mengetahui dampak teknologi secara umum, sekarang saya akan membahas dampak teknologi secara khusus, yaitu ada dampak positif teknologi secara khusus. Yang pertama itu ada di bidang pendidikan. Bagi generasi muda, dampak teknologi di bidang pendidikan itu meliputi yang pertama, ujian bisa dilaksanakan secara cepat dengan arti tidak membutuhkan waktu lama, yaitu dengan adanya ujian berbasis komputer. Yang kedua, generasi muda dengan mudah mengetahui atau dengan mudah mencari materi pembelajaran yang bisa dicari melalui satu genggaman. Generasi muda dituntut untuk mandiri dalam pembelajaran. Dengan adanya perubahan kurikulum juga dipengaruhi dengan perubahan teknologi. Munculnya e-learning memudahkan generasi muda dalam mendalami materi, mengerjakan, dan mengumpulkan tugas. Nah, dampak positif yang selanjutnya atau dampak positif kedua itu ada di bidang kesehatan. Adanya alat rekam yang dibantu dengan kartu yang dapat mengetahui riwayat kesehatan pasien. Generasi muda juga mudah atau mampu berkonsultasi mengenai kesehatan melalui jaringan online seperti konsultasi online dan lain-lain. Yang ketiga itu ada dampak positif di bidang ekonomi. Generasi muda memperoleh kemudahan dalam proses jual beli, proses menyimpan, menarik, serta mentransfer uang. Dan contoh nyatanya lagi adanya investasi online. Itu adanya toko-toko online yang muncul sekarang mempermudah
generasi muda ataupun generasi tua dalam mencari produk-produk barang yang mereka inginkan. Dan dampak positif yang keempat itu ada pada bidang sosial. Kemunculan media sosial dapat memberikan dampak positif bagi semua orang, yaitu media sosial menjembatani komunikasi yang dilakukan bisa secara individu dengan individu atau dengan kelompok. Adanya media sosial ini memudahkan dalam berinteraksi dengan banyak orang, memperluas jaringan pertemanan, menghilangkan batasan jarak dan waktu, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung cepat dan biaya lebih murah. Setelah mengetahui dampak positif dari teknologi secara khusus, sekarang ada pula dampak negatif dari teknologi secara khusus. Yang pertama itu ada di bidang pendidikan. Tidak semua generasi muda mampu memahami dengan baik pembelajaran yang diberikan melalui e-learning. Teknologi di bidang pendidikan tidak selalu mulus. Ada saja kendala yang terus berubah seperti sistem pendidikan. Yang kedua itu dampak negatif di bidang kesehatan. Penggunaan ponsel atau komputer secara berlebihan dapat memicu kelelahan mata atau digital eye strain. Kondisi ini memicu kemunculan sejumlah gejala seperti mata kering, penglihatan kabur, hingga nyeri pada bagian tubuh lain, kepala, leher, dan bahu. Penggunaan teknologi secara berlebihan tanpa mengenal waktu dapat mengganggu waktu istirahat Anda dan menyebabkan masalah tidur. Ketiga, dampak negatif di bidang ekonomi. Munculnya kegiatan jual beli secara online di mana transaksi lebih mudah dan cepat yang bisa menjangkau seluruh dunia. Generasi muda akan mengalami yang namanya konsumtif atau boros, munculnya perilaku hedonisme, konsumerisme, dan lain-lain. Generasi muda banyak yang mencintai produk luar dibanding produk lokal. Keempat, ada dampak negatif di bidang sosial. Dampak negatif dari kehadiran media sosial adalah memberikan jarak kepada orang di sekitar. Interaksi secara tatap muka akan menurun drastis, membuat pengguna media sosial menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik antar kelompok, menimbulkan masalah pribadi, dan rentan terhadap pengaruh gaya hidup buruk orang lain. Nah, sekian dampak-dampak teknologi yang bisa saya uraikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.